Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi, cuy. Mantap nih ya. Karena kalau bukan film Asia bukan Caramel Popcorn, kalau bukan cewek Asia seksi bergenjotan juga bukan Caramel Popcorn namanya, cuy. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film requestan Giselle, tim kita scriptwriternya Caramel Popcorn, cuy, yang bergenre drama romance dari Korea Selatan. Karena ini film favoritnya dan di request udah lama, tetapi gue baru kerjain projectnya, cuy. Aduh nih. Yang berjudul Mood of the Day, rilis pada bulan Januari tahun 2016, berdurasi tayang 1 jam 43 menit, disutradarai oleh Jo Kyu Jang dan dibintangi oleh Moon Chae Won dan Yoo Yeon Suk, cuy. Berkisah tentang seorang wanita cantik yang sudah mempunyai hubungan dengan kekasihnya selama 10 tahun, tetapi pada akhirnya ia malah jatuh cinta kepada seorang pria yang baru ditemuinya, yang langsung mengajak dirinya nih untuk bergenjotan di lapangan basket, cuy. Mantap. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya, cuy. Annyeonghaseyo Giselle, ikeh kimochi ai skoida. Film diawali scene yang menampilkan seorang pria tampan yang sedang berolahraga pagi di pesisir sungai besar yang ada di Seoul, Korea Selatan, cuy. Pria tampan ini bernama Jaehyun. Jaehyun diceritakan adalah seorang pria tampan yang bekerja sebagai pimpinan di perusahaan atlet basket, yang juga ia adalah seorang mantan pemain basket profesional di ajang olahraga basket bergengsi di Korea Selatan itu, cuy. Lalu scene berpindah menampilkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan menuju kantornya untuk bekerja. Wanita ini bernama Sojung. Sojung adalah seorang pimpinan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik di Korea Selatan, cuy. Saat Sojung berjalan menuju kantornya dengan membawa segelas kopi di tangannya, tanpa sengaja kepala uni Sojung Chan ini malah dihantam oleh sebuah bola basket nyasar ya, yang mengakibatkan ia terjatuh dan kopi yang dibawanya tumpah mengenai baju kerjanya, cuy. Saat sudah di ruangan kantornya, Sojung terlihat sedang di depan laptopnya yang sudah sedikit usang, sedang mencari informasi seorang pebasket terkenal yang bernama Jinchul. Sojung diceritakan di sini ingin memakai atlet pebasket terkenal yang bernama Jinchul itu untuk promosi perusahaan kosmetiknya, cuy. Di saat yang sama, asistennya datang membawakan sepatu dan pakaian ganti yang diminta oleh Sojung, cuy. Yang dimana heels yang dibawa asistennya itu diceritakan benar-benar bukan style atau gayanya Sojung ini ya. Scene berpindah menampilkan Jaehyun di kantor perusahaan basket yang bernama Mike T Sport Agency sedang memberikan arahan kepada staf-staf yang ada di situ, cuy. Datanglah seorang pria yang dimana pria ini adalah sahabatnya yang bernama Dongwon. Jaehyun dan Dongwon pun terlihat sedang di stasiun kereta sedang membeli tiket untuk pergi ke Busan menemui pebasket didikannya Jaehyun yang sudah terkenal, yang dimana pebasket itu adalah Jinchul yang juga sedang ingin dicari Sojung yang berencana memakainya untuk promosi. Sojung dan Jaehyun pun diceritakan pergi menaiki kereta dengan tujuan yang sama. Dan anehnya, Sojung yang sudah lebih dulu duduk di kursi kereta, penumpang kursi sebelahnya ternyata adalah Jaehyun ini. Sojung dan Jaehyun pun akhirnya diceritakan bertemu dan duduk bersebelahan, cuy. Setelah kereta berangkat pergi, Jaehyun pun memulai pembicaraan dengan Sojung dan menawarkan sebuah sandwich untuk sarapan pada pagi itu, cuy. Sojung yang awalnya menolak, ia pun akhirnya menerima sandwich itu. Saat sudah memakan sandwich, Sojung malah tersedak dan saat itu kebetulan ada petugas kereta datang yang berjualan minuman, cuy. Tetapi petugas tidak mempunyai minuman susu pisang yang diinginkan oleh Sojung ini, cuy. Selang beberapa saat, handphone Sojung pun berdering, yang dimana yang menelpon adalah pacarnya yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun dengan Sojung ini ya. Saat ingin mengangkat telepon dan pergi, Sojung malah menabrak petugas minuman dan terduduk di pangkuannya Jaehyun dengan tidak sengaja, cuy. Aduh, nih lumayan lah ya. Saat kereta berhenti di stasiun transit, Jaehyun pun turun dan membelikan minuman susu pisang yang diinginkan Sojung, cuy. Saat Sojung menyadari minuman itu, ia yang beranggapan Jaehyun ingin mendekatinya pun malah berkata kalau ia sudah mempunyai pacar, cuy. Tetapi saat Jaehyun beristirahat memejamkan mata, Sojung malah mengambil minuman itu dan meminumnya. Singkat cerita, di akhir pembicaraan pun Jaehyun pun berkata belak-belakan kalau ia ingin mengajak Sojung tidur bareng dan bergenjotan, cuy. Mantap nih, nyalinya boleh juga ya. Sojung yang mendengar hal itu pun shock dan langsung pergi ingin berpindah tempat duduk. Tetapi setiap kursi kosong yang didudukinya selalu ada penumpang yang datang dan mengakibatkan Sojung ini
terpaksa kembali duduk ke kursi awal di sebelahnya Jaehyun ini cuy. Tak berselang lama kereta malah berhenti mendadak dan mengalami kerusakan mesin. Sojung yang mendengar Jaehyun yang menelpon berbicara tentang Jinchul, pebasket terkenal yang ingin ditemuinya pun, Sojung pun mau diajak turun dan mengikuti Jaehyun. Tetapi saat mereka berdua turun, naasnya kereta malah kembali hidup dan pergi meninggalkan mereka berdua. Jaehyun pun mengajak Sojung untuk menemui temannya yang ada di bengkel dekat daerah situ dan meminjam mobil temannya untuk menemui Jinchul bersama cuy. Mereka berdua pun mendatangi rumah Jinchul yang dimana di rumah itu ternyata ada sebuah acara karena kakeknya Jinchul ini sedang meninggal dunia ya, atau innalillah ya. Jaehyun pun bilang kepada salah satu keluarga kalau ia adalah seniornya Jinchul dan berkata kalau Sojung adalah istrinya cuy. Boleh juga ya ilmunya ini ya. Tetapi Jinchul malah tidak berada di rumah pada saat itu. Dan setelah memberikan penghormatan dan makan bersama, Jaehyun pun akhirnya mengantarkan Sojung kembali ke kantornya karena ia diceritakan akan melakukan presentasi cuy. Saat sudah di dalam kantor dan sudah dipanggil untuk presentasi, Sojung malah baru ingat kalau laptop untuk presentasinya ketinggalan di mobilnya Jaehyun cuy. Shin pun berpindah menampilkan Jaehyun di mobil sedang ditelepon Dongwon untuk menjemputnya cuy. Tetapi saat ia putar balik, Jaehyun pun menyadari kalau laptopnya Sojung ketinggalan di mobilnya. Dongwon pun yang menunggu di pinggir jalan sambil melihat cewek-cewek seksi Korea nih, mantap nih. Ia pun langsung terjeblos ke gorong-gorong dan ditinggalkan Jaehyun pergi coy. Aduh nih Dongwon sial banget ya. Mainlah karakter pelawak pembantu ya di film ini ya. Shin pun menampilkan Sojung yang sedang kesulitan presentasi karena laptopnya ini ketinggalan cuy. Tetapi di sana ada Jaehyun yang langsung datang membantu membawakan laptop dan menyalakan proyektor dan menyelamatkan presentasinya Sojung ini ya. Saat presentasi sudah selesai, Dongwon pun diceritakan kesakitan, kotor, dan bau karena habis jatuh ke gorong-gorong selokan cuy. Saat Dongwon membuka jasnya dan bersandar di mobil, mobilnya malah pergi dan membawa jas dan dompetnya Dongwon sial ini cuy. Aduh nih mukanya gitu banget lagi ya. Dongwon yang diceritakan sial pun, ia pun dijemput Jaehyun dan ingin pergi ke tempat makan yang sudah sering mereka datangi dan mencari Jinchul di tempat makan yang ada di Busan itu. Tetapi di sana ia malah bertemu dan melihat Sojung yang sudah berdahulu makan cuy di tempat makan itu ya. Jaehyun, Dongwon sial dan Sojung pun akhirnya makan bersama di restoran Busan itu cuy. Jaehyun berkata kalau pemilik tempat makan itu memberitahunya kalau Jinchul baru saja pergi dari tempat makan itu. Selang beberapa saat, seorang gadis bocil pun datang menghampiri Jaehyun. Gadis ini adalah anak pemilik tempat makan itu. Jaehyun pun memperkenalkan Sojung kepada gadis bocil dan berkata kalau Sojung adalah pacarnya cuy. Dan singkat cerita, saat mereka sudah selesai makan, saat Sojung mau bayar pun pemilik makan itu malah menggratiskan makanannya Sojung, yang dimana ternyata ibu-ibu pemilik rumah makan itu ternyata diceritakan ia adalah bibinya Jaehyun cuy. Dan saat Sojung sudah bersiap pergi dengan taksi, bocil pun berlari dan mengatakan kalau ia sudah mengetahui di mana Jinchul berada. Sojung pun akhirnya tidak jadi pergi dengan taksi dan ikut Jaehyun untuk menemui Jinchul. Dan lagi-lagi Jaehyun malah meninggalkan Dongwon cuy di rumah makan itu ya. Aduh nih sial terus ya Dongwon ini ya. Dongwon sial pun mencari taksi untuk pergi mengejar Jaehyun dan Sojung. Tetapi saat Dongwon berkata kalau yang akan membayar ongkos taksi itu adalah orang yang sedang mereka kejar dan berkata kalau Dongwon ini tidak mempunyai uang, ia pun malah diturunkan sopir taksi di pinggir jalan dan Dongwon malah meninggalkan handphonenya di taksi itu cuy ya. Shin pun berpindah menampilkan Sojung dan Jaehyun sudah sampai di kuil di atas gunung dan mereka harus menaiki anak tangga yang banyak untuk menuju kuil itu cuy, yang dimana mereka beranggapan Jinchul sedang berada di kuil itu. Saat sudah sampai di kuil, lagi-lagi ternyata Jinchul ini pun sudah pergi meninggalkan kuil itu cuy. Kayak hantu aja ya Jinchul ini ya. Dan setelah itu Jaehyun pun mengajak Sojung untuk melihat pemandangan dari atas kuil itu. Dan di sini Jaehyun memberitahu Sojung kalau Jinchul mengorbankan karirnya hanya karena demi seorang wanita dan berkata kalau itu sangat kekanak-kanakan dan bilang kalau cinta itu akan datang dengan sendirinya cuy. Dan di saat yang sama terlihat seorang wanita cantik datang cuy. Ini mantap nih, mirip mantan gue anak Bandung ya. Aduh nih, ia ternyata adalah mantannya Jaehyun yang bernama Bokyung. Bokyung adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang guru aerobik atau senam cuy. Mantap nih, mantan gue juga suka nge-gym dulu ya. Saat Bokyung cantik kesukaan gue melihat Sojung
Sojung, ia pun pergi dan takut untuk mengganggu Jaehyung dan Sojung cuy. Tetapi diceritakan Bokyung ternyata sudah mempunyai anak cuy. Aduh nih. Setelah Bokyung pergi, Jaehyun dan Sojung pun akhirnya berjalan untuk pulang cuy. Di perjalanan mereka singgah di tempat pelemparan koin. Jaehyun berkata kalau ia dan Jinchul dulu sering berhasil melemparkan dan memasukkan koin tepat di wadah di tengah-tengah sungai itu cuy. Jaehyun pun akhirnya pemanasan dan memulai aksinya. Dan benar saja ternyata Jaehyun ini sangat jago dan hebat cuy, dan selalu memasukkan koin itu dan membuat orang-orang di sana bertepuk tangan dan membuat Sojung ini kagum ya. Setelah atraksi lempar-melempar koin selesai, Jaehyun pun mengajak Sojung pergi untuk berdoa. Dan setelah mereka berdua selesai berdoa, hujan pun terlihat turun. Mereka berdua pun akhirnya berteduh saat Jaehyun melihat Sojung kesakitan kakinya karena ia menggunakan sepatu heels. Ia pun langsung memijit kakinya Sojung dan membuat Sojung ini sudah terlihat mulai menabur benih-benih cinta ya kepada Jaehyun. Jaehyun tampan ini ya, mantap nih Jaehyun opa ya. Karena ia merasa Jaehyun ini ternyata adalah seorang pria yang baik. Setelah mereka berdua membeli minuman di supermarket dan ingin bayar di kasir, Sojung malah membeli kondom. Dan di sini Sojung pun diceritakan ia pun mengajak Jaehyun untuk membuka kamar di hotel cuy. Udah mulai kan ya, apa nih pertunjukannya ya. Sesampainya mereka di hotel, Sojung pun langsung meminum bir yang banyak agar ia bisa memberanikan diri mengajak Jaehyun opa ini untuk bergenjot cuy. Mantap ya. Dan saat sudah berada di kasur, tanpa basa-basi Sojung pun malah langsung menarik Jaehyun dan segera membuka kancing bajunya Jaehyun ini. Jaehyun pun dengan tenang berkata, "Kenapa kau sangat terburu-buru? Siapa yang mengajarimu seperti ini?" Jaehyun pun terlihat mencoba mengerti. Saat Jaehyun ingin mencium Sojung, Sojung malah lari, yang ternyata ia malah sempat-sempatnya menutup tirai kamar hotel cuy, karena ia malu dan terganggu dengan hal itu ya. Sojung pun akhirnya kembali dan bertanya, apakah kita mulai saja? Aduh, di pantesan aja ya mempertahankan 10 tahun hubungan ya. Ternyata seperti ini ya, jarang merasakan kenikmatan bergenjotan cuy. Dan akhir cerita, Sojung pun langsung menyosor duluan nih, mantap nih, menyosor bibir Jaehyun opa ini ya. Dan setelah mereka berdua berciuman, Jaehyun pun menanyakan kenapa Sojung mau melakukan bergenjotan dengannya cuy. Tetapi saat Sojung berkata kalau Jaehyun adalah orang yang baik, Jaehyun pun menyadari kalau Sojung ini adalah wanita yang polos dan baik-baik. Dan Jaehyun malah mengajak pergi keluar untuk mencari udara segar cuy, dan menolak menggenjot Sojung karena ia tidak mau menyakiti dan malah ingin serius dengan Sojung ini ya. Tapi Sojung yang tidak mengerti itu, ia pun malah marah dengan Jaehyun karena ia merasa Jaehyun ini mempermainkannya ya. Aduh, nih tidak mengerti ya. Sojung pun akhirnya berjalan pergi dan Jaehyun pun mengejarnya. Singkat cerita, Jaehyun pun memberitahu alasannya kenapa ia tidak mau menggenjot Sojung ini ya, karena ia ingin selalu bersama dengan Sojung ini. Baru mengerti kah apa nih? Jaehyun pun akhirnya mengajak Sojung menyelinap pergi ke stadion basket dan minum-minum di tengah lapangan basket itu. Mereka berdua pun akhirnya terlihat menghabiskan waktu bersama dan bermain basket di lapangan itu cuy. Tapi saat petugas jaga malam stadion datang, mereka berdua pun langsung melarikan diri dan bersembunyi di tempat fitness. Dan setelah melewati suasana yang tegang itu pun, Jaehyun pun langsung mencium Sojung dan mereka berdua pun akhirnya nih, mantap nih, akhirnya melakukan adegan bergenjotan nih di sela-sela alat fitness ya. Dan saat adegan bergenjotan selesai, pada besoknya Sojung pun terlihat berdandan membenarkan mukanya yang sudah digenjot Jaehyun opa. Tetapi ia malah mendengar suara berisik dari lapangan basket itu cuy, yang dimana itu adalah suara ibu-ibu senam yang dipimpin oleh mantan gue Bokyung, yang memergoki Sojung dan Jaehyun ini berada di locker itu nih, sedang berduaan cuy. Mantap nih, ketahuan bergenjotan di sela-sela alat fitness ya. Jaehyun pun terlihat tidak memakai baju, langsung lari dari kerumunan ibu-ibu senam jumba aerobik yang dipimpin oleh mantan gua ini ya. Jadi kangen nih gua nih sama mantan gua nih, abis nih gua WhatsApp tanyain kabar ya. Jaehyun dan Sojung pun terlihat di stasiun kereta dan diceritakan mereka berdua ini akan segera berpisah. Saat sudah kembali ke kehidupannya mereka masing-masing, mereka berdua pun terlihat memikirkan satu sama lain cuy. Jaehyun di sini terlihat sudah bertemu
bertemu dengan Jinchul. Singkat cerita, ia pun memintakan tanda tangannya Jinchul ini untuk diberikan kepada Sojung cuy. Dan Sojung pun diperlihatkan akhirnya memutuskan hubungannya dengan pacarnya yang sudah berjalan 10 tahun itu cuy. Karena ia merasa sudah membuang waktu terlalu lama dengan satu orang pria. Pada besoknya, Jaehyun yang membawa surat promosi yang sudah ditandatangani Jinchul, ia pun langsung mendatangi dan mencari Sojung di kantornya untuk menyerahkan surat promosi itu cuy. Tetapi Sojung saat itu sedang tidak ada di kantornya dan diceritakan kalau ia sedang makan siang pada waktu itu. Jaehyun pun menitipkan surat promosi yang dibawanya itu kepada resepsionis dan memberikan sebuah catatan untuk Sojung. Sojung yang terlihat di tempat makan bersama teman-temannya diceritakan ia telah memberitahukan kepada teman-temannya ini kalau ia sudah putus dengan pacarnya yang sudah 10 tahun itu. Dan diam-diam duduk di belakangnya Sojung dan teman-temannya untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Saat teman-temannya bertanya bagaimana laki-laki yang ditemui Sojung di kereta, Sojung malah berkata kalau itu hanya sekedar hubungan satu malam dan tidak ada yang spesial dari itu. Yang dimana di sini diceritakan kalau itu membuat Jaehyun kecewa mendengarnya. Dan saat Sojung keluar dari restoran, ia pun melihat Jaehyun yang ternyata sudah menunggunya di depan restoran itu. Dan Jaehyun yang diceritakan kecewa pun, di sini mereka berdua pun akhirnya diceritakan benar-benar berpisah dan membuat Sojung dan Jaehyun ini pun masing-masing mengalami kegalauan cuy. Di saat waktu sudah berlalu, di sini diceritakan ternyata Sojung belum mengetahui catatan yang diberikan oleh Jaehyun untuknya di amplop surat promosi itu. Yang dimana resepsionislah yang memberitahukan kalau ada catatan Jaehyun kepada Sojung untuknya dan diselipkan di amplop promosi itu. Yang dimana catatan itu bertuliskan, "Aku berharap bisa menikmati hari-hari bersama denganmu." Saat Sojung menemukan catatan itu, ia pun tersadar dan langsung berlari mencari Jaehyun, menemui Dongwo di stadion pertandingan basket dan bertanya di mana Jaehyun berada. Dongwo pun memberitahukan kalau Jaehyun hari ini akan pergi ke Chichago. Sojung pun langsung berlari ke stasiun dan mengejar dan mencari Jaehyun. Sampai pada akhirnya Sojung pun terlihat terlambat dan diceritakan kereta yang dikejarnya pun sudah terlihat pergi cuy. Tetapi saat Sojung berbalik, ternyata Jaehyun juga malah tidak jadi menaiki kereta itu dan terlihat keluar dari sebuah lift. Dan mereka berdua pun akhirnya saling bertemu dan menyatakan perasaan mereka masing-masing. Sojung dan Jaehyun pun akhirnya diceritakan kembali bersama dan menjalin sebuah hubungan dan berpacaran. Scene pun menampilkan kejadian di awal film yang dimana ternyata bola basket yang menghantam kepalanya Sojung dan membuat Sojung terjatuh adalah bolanya Jaehyun, dan Jaehyun tidak sempat mengejar Sojung yang sudah lari duluan. Yang dimana di sini diceritakan kalau takdir mereka bertemu sudah diatur dari awal cuy. Dan filmnya pun berakhir dengan ending Dongwo yang mencoba caranya Jaehyun belak-belakan mengajak seorang gadis untuk bergenjotan cuy. Yang dimana gadis itu adalah asistennya Sojung sendiri ya. Tetapi Dongwo malah gagal dan ditampar oleh gadis itu cuy. Aduh nih, yang dimana artinya cara ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki yang ganteng dan kaya cuy. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke guys, ya mungkin segini aja untuk pembahasan film Asia kali ini. Bagi kalian yang pengen nonton full movie ya, kalian langsung aja search nonton Mood of the Day tahun 2016 di Google Chrome cuy. Ini gua pribadi ternyata setelah gua nonton film ini lumayan bagus ceritanya cuy, dan lumayan seru ya, dan ada komedi-komedinya juga cuy. Bagus juga ya ternyata ya, film favoritnya Gisel ya. Dan gua mau ngucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe ke channel Karamel Popcorn cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya, yang banyak cewek-cewek cantiknya cuy. Mantep nih, kayak mantan gue ya, dari Cirebon kah, dari Bandung, dari mana nih. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.